Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara semuanya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini ya. Sudah menyempatkan untuk bisa hadir walaupun di sela-sela kegiatan lain yang mungkin masih sibuk di kos, yang mungkin lagi ada kegiatan mau kemana, dipanggil sama ibu kaprodinya harus datang ke kampus hari ini, siap datang gitu ya. Oke, baik Anda semuanya, pada hari ini saya datang berkunjung ke sini jauh-jauh dari salah satu ibu kota negara dulunya sebelum ada IKN sekarang ya. Jadi saya jauh-jauh datang dari ibu kota negara yang dulunya ada di Pulau Sumatera. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Lah, ayo gimana ini? Salah. Bukit Tinggi ya. Jadi saya datang dari Bukit Tinggi yang kalau orang taunya bukan Bukit Tinggi, taunya di mana? Padang gitu kan. Kamu aslinya mana? Padang gitu. Padahal dia daerahnya Bukit Tinggi. Padang dengan Bukit Tinggi itu 2 jam lagi, kayak dari sini ke Malang jauhnya. Oke, nanti saya akan perkenalkan diri melalui biodata singkat saya. Yang jelas pada hari ini saya ingin memberikan sebuah materi atau mengangkat sebuah tema dalam perkuliahan kita ini, yang mana itu terkait dengan pendidikan kewarganegaraan yang harus memiliki kompetensi pada abad 21, khususnya untuk saudara generasi Z. Benar generasi Z? Benar ya? Benar. Bukan generasi baby boomers, bukan ya? Bukan. Oke, nanti kita akan lihat. Kenapa ini penting ya? Ini sebagai calon guru SD atau sebagai calon pendidik di sekolah dasar, tentunya saudara akan menghadapi peserta didik yang berbeda dari generasi sebelumnya ya. Kalau saudara generasi Z, saudara akan menghadapi peserta didik generasi alpha ya, atau generasi beta ya. Oke, sebelum kita lanjut, ini sedikit biografi singkat saya. Saya biasa dipanggil Pak Raffi kalau di kampus. Lahir 22 bulan 2 92 ya. Untuk domisili saya di daerah Bengkulu ya, karena saya harus pulang balik Bengkulu. S1 saya di Padang, PGSD, S2 saya Universitas Negeri Jakarta, dan S3 saya sama dengan Bu Eva di Universitas Negeri Yogyakarta. Nanti silakan kalau ada yang mau komunikasi lebih terkait dengan akademik ya, itu bisa kunjungi sosial media saya ataupun via nomor telepon. Oke. Nah, ini. Siapa yang lahir tahun 97 sampai 2012 siapa? Semua ya? Semua. Artinya nggak ada yang telat masuk kuliah. Ya. Ini menjadi sebuah latar belakang kenapa kompetensi bagi generasi Z itu penting. Ya. Kompetensi yang mana? Nanti kita akan lihat. Ada 27% lebih atau kurang lebih 28% generasi yang lahir ya, atau generasi emas kita sebut sekarang ini, dari 270 juta. Kurang lebih ada berapa itu ya? Kurang lebih ada 70 jutaan mungkin ya. 70 jutaan generasi Z lahir di Indonesia. Bayangkan, jumlah itu jumlah yang sangat besar ya, yang mana kondisi ini jika tidak disiapkan dengan baik, ini tidak akan menjadi generasi emas jadinya gitu ya. Ada 70 juta lebih generasi Z. Terus apa lagi? Ada generasi milenial. Nah, generasi milenial mungkin generasi saya dengan Bu Eva ini ya, yang lahir tahun 81 sampai 96. Jumlahnya hampir sama dengan saudara, tapi lebih unggul saudara. Makanya nggak heran kalau sekarang orang kampanye politik itu yang disasar siapa? Gen Z. Jumlahnya banyak. Mereka nggak sasar lagi tuh emak-emak di kampung, nggak. Tapi mereka sasarnya Gen Z.
Mereka gunakan sosial media. Ya. Dan data pendidikan kita itu pada saat sekarang ini, indeks pendidikan kita itu paling tinggi sampai kelas 7 SMP, kelas 8 lah, 8 SMP. Kelas 8 SMP kelas berapa itu? Kelas 2 ya? Kelas 2 SMP. Jadi saudara udah di atas rata-rata ini, udah sampai ke perguruan tinggi. Masih banyak ternyata generasi kita itu yang nggak tamat sekolah. Syukur saudara lahir di daerah maju Jawa Timur, di Surabaya ya. Kalau saudara berkunjung ke berbagai daerah, saya bisa gambarkan bagaimana di Sumatera sana. Apalagi kalau jauh nanti kalau pergi ke Sulawesi, Kalimantan ataupun Papua. Tapi di daerah saya itu masih ada daerah yang orangnya tidak bisa bahasa Indonesia. Pernah dengar Pulau Mentawai? Pernah dengar ya? Pulau Mentawai pernah dengar nggak? Pulau Mentawai itu adalah salah satu pulau terluar yang ada di Sumatera, ya. Pulau terluar yang ada di Sumatera. Di sana, salah satu ombak terbaik dunia ada di Mentawai. Kalau ada bule pergi ke Bali, itu bule miskin. Ya, bule miskin. Coba deh tanya bule-bule yang pergi ke Bali itu, pekerjaannya apa? Pasti bule miskin. Karena dengan gajinya jadi OB, jadi apa gitu ya di luar negeri itu cukup untuk pergi ke Bali, tapi itu nggak cukup untuk pergi ke Mentawai. Ya. Mentawai adalah salah satu pulau yang cantik, yang eksotis, yang nggak semua turis bisa kunjungi. Bahkan warga lokal pun, warga Indonesia pun nggak semua bisa kunjungi. Kenapa? Karena aksesnya jauh, pulaunya cantik, dan biaya ke sana mahal. Bayangkan untuk satu kali charter kapal itu Mbak, itu biayanya bisa sampai 500 juta 1 minggu. Dan boleh turis-turis asing itu datang sana cuma buat pergi mancing. Ya. Dan mirisnya apa? Ternyata masih banyak warga kami di sana itu nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia. Ya. Mungkin udah generasi barunya udah bisa bahasa Indonesia, tapi yang generasi lamanya masih ada nggak bisa bahasa Indonesia. Artinya literasinya masih rendah. Ya. Belum lagi hidup dengan, maaf gitu ya, saya tidak memaparkan keburukan pendidikan di tempat saya, tapi saya memang memaparkan gitulah aslinya. Saya kebetulan sebagai seorang asesor juga, ya, yang datang berkunjung ke sekolah-sekolah yang ada khususnya di Pulau Sumatera. Itu kita belajar. Di dalamnya ada anjing, ada babi juga. Sambil belajar. Saya bisa bayangkan gimana kondisi pembelajaran yang ada kayak gitu. Ya. Oke, kita kembali lagi. Ya. 70 juta generasi Z, 60 juta generasi milenial. Ya. Ada generasi X, baby boomers. Jumlahnya nggak begitu banyak, 20%-an, ya, 21 atau 22%. Ya, sekarang yang memimpin jabatan-jabatan publik, nah, itu masih banyak lah generasi X. Tapi secara umum udah berubah, ya. Secara khusus ya udah berubah. Ada yang sudah di generasi milenial yang memimpin, dan mungkin nanti akan ada di generasi saudara. Saya nggak tahu ini. Kaisang itu generasi saudara bukan ya? Bukan ya? Bukan. Tapi yang jelas abangnya Kaisang itu generasi saya itu, ya. Dan itu sekarang tidak kita pungkiri menjadi pemimpin negara kita, ya. Pemimpin negara kita, yang mana itu adalah cerminan dari saudara juga, ya. Saudara yang milih, ya. Negara kita negara demokrasi, maka hal itu tidak bisa kita pinggirkan, gitu ya. Pemimpin itu cerminan masyarakatnya. Kalau pemimpinnya koruptor, maka masyarakatnya tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan korupsi. Kenapa? Karena yang kelas 2 SMP tadi nih. Pernah dengar undang-undang nggak? Rakyat miskin dan orang-orang terlantar itu dipelihara negara. Pernah dengar nggak? Apa itu maksudnya? Jadi orang miskin. Iya, namanya siapa? Miftah. Dapat subsidi dari negara. Dapat subsidi negara. Hidupnya. Harusnya. Iya. Harusnya ya. Tapi faktanya rakyat miskin dan orang terlantar dalam makna konotasi negatif itu memang dipelihara. Biar apa? Biar apa? Biar bisa dibayar. Biar miskin terus.
Itu kondisinya yang ada demikian dan miris sekali. Ya. Maka nanti saya akan tunjukkan harusnya kita gimana ini menghadapi kondisi ini ya. 70 juta dan 60 juta ini yang jumlahnya begitu banyak ini. Terus ada di sini nanti ada generasi baby boomers. Nah ini mungkin ya Pak Rektor kita, ya Pak Rektor kalau nggak salah kelahiran 1962 ini ya. Jumlahnya nggak banyak lagi. Ya, 10 atau 15 tahun lagi itu udah banyak yang sepuh gitu ya, banyak yang sepuh gitu. Ini ketawa dia bilang banyak yang sepuh gitu ya. Jumlahnya nggak begitu banyak. Ya. Jumlah yang 70 juta dan 60 juta tadi, generasi Z dan generasi milenial tentu akan menjadi pemimpin nanti di negeri ini. Nah, sekarang tantangannya apa ini yang dihadapi oleh generasi Z? Ada istilah Indonesian Girl 2045. Coba, kenapa 2045? Namanya siapa? Isnadia. Isnadia. Ya, kenapa Nadia? Ya, coba. Karena ada yang pernah lihat di beberapa artikel itu, kita tuh kalah dengan negara maju seperti Jepang, Australia, ataupun Finlandia. Jadi di tahun sekarang itu Jepang itu sudah lebih maju. Jadi kita itu sangat tertinggal dengan negara-negara maju. Oke, namanya siapa? Sinta. Sinta. Oke. Kenapa dipilih 2045? Kenapa nggak 2025 aja ya? Indonesia emas. Ya. 100 tahun setelah merdeka. 100 tahun setelah kita merdeka. Namanya siapa? Putri. Oke, kita beri aplaus untuk Putri. Oke, 100 tahun Indonesia merdeka. Sekarang coba kaitkan dengan generasi Z yang jumlahnya begitu banyak tadi. Ada yang bisa jelaskan? Generasi Z jumlahnya tadi ada 70 jutaan. Generasi milenial 60 jutaan. Apa kaitannya ini dengan 2045 ini? Selain 100 tahun Indonesia merdeka. Apa? Ada yang bisa? Oke, kita lihat ya. Ada 70 juta dan 60 juta generasi Z dan generasi milenial yang mana mereka akan jadi pemimpin nanti di 2045. Ya. Saudara lahir tahun berapa? 2005 berarti di 2045 40 tahun. 40 tahun. Nanti udah bisa jadi menteri lah ya. Ya, bisa lah ya. Kaisang 35 jadi ketua partai loh. Belum sampai 28, masih kecil lah. Gibran 35 jadi wakil presiden. Ya. 2045 artinya kalau saudara lahir tahun 2000, itu kan umur 45 tahun. 45 tahun itu secara fisik matang, secara ekonomi mapan, ya, secara mental, spiritual maupun emosional itu stabil. Kalau umur 20-an, ada nggak sih yang sukses umur 20-an, 22, 23? Ini tamat nanti umur berapa ini? Oke, berarti umur 22, 23. Habis itu ngapain? Kalau ada PPG. Kalau nggak ada? Ngajar. Honor. Berapa gaji guru honor? 500. Luar biasa ya. Kuliah bayar berapa satu semester? 4 juta, 5 juta. Ya, kurang lebih lah ya. Anggaplah 5 juta satu semester. 5 juta berapa tahun? 4 tahun. 10 berarti ada 40 juta. Honor 500.000 per bulan. Butuh berapa bulan untuk bisa dapat 40 juta tadi? Nasibmu deh. Oke.
jumlah yang begitu banyak tadi 70-60 juta artinya 130 juta nanti akan menjadi pemimpin di 2045. Maka untuk menjadi pemimpin ini disiapkan sesuatu yang khusus atau yang disebut dengan kompetensi. Namun sebelum kita masuk ke kompetensi tadi, kita perlu melihat bahwasanya jumlah 70 juta dan 60 juta itu jika tidak dia siapkan dengan baik, maka akan timbul nanti sebuah kerugian ya, atau disadvantage. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Nah, ini coba kira-kira ini apa gambarannya ini? Pelamar pekerjaan. Nah, jadi guru, ngelamar guru ya. Saudara tamat umur 22 ya. Kalau tidak punya kompetensi nanti, maka akan terjadi kondisi seperti ini. Sekarang tamat S1 nggak bisa langsung jadi CPNS guru loh. Harus ikut PPG. Anggap ada 1000 orang yang diterima S1 PGSD, maka akan diterima untuk program PPG itu hanya 10%. 100 orang. Nah, 900-nya mau dibawa kemana? Mau seperti ini? Ya. Mau sukses nggak? Mau. Ya. Oke. Kita lihat yang kedua. Nah, selain ada kerugian, ternyata generasi Z juga punya keuntungan loh. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira gambar seperti ini apa maksudnya? Ini Mbak yang bermasker namanya siapa? Lagi sakit ya Mbak? Siapa namanya? Intan. Kira-kira apa maksud gambar ini Mbak Intan? Ada yang bisa jelaskan? Ya. Mungkin dari gambar yang kedua itu kita nggak usah kerja, tapi kita buka lapangan pekerjaan baru. Nah, benar. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Ya, jadi generasi Z dan generasi milenial ini bukan lagi generasi baby boomers atau generasi yang sebelumnya, yang pola pikirnya itu hanya mencari kerja. Jangan demikian. Tapi pola pikir yang terbuka. Ya, kalau di saya itu, di kampung saya itu ada namanya si Tinjau Lawi. Pernah dengar istilah Tinjau Lawi enggak? Tinjau Lawi itu kalau saudara buka di YouTube itu ada nama akunnya Tinjau Lawi. Tinjau Lawi Channel ya. Jadi yang punya itu anak SMA. Jadi salah satu jalan paling berbahaya di Indonesia ada di tempat saya itu. Ya. Dia tamat SMA, nggak mau kerja. Ngapa kerjanya? Jadi YouTuber. Jadi YouTuber gitu kan. Dan ternyata sukses. Yang penting apa? Dia konsisten. Konsisten. Tahu Rafathar? Tahu ya? Lebih banyak pengikut Rafathar atau pengikutmu? Rafathar. Iya kan? Kira-kira lebih banyak mana uangnya tuh? Rafathar. Kan kita kerja cari uang kan? Ya. Ada kerja yang cuma cari ilmu aja? Dua-duanya. Kalau nggak ada ilmu nggak bisa ya. Kerja rodi ya, atau kerja paksa gitu ya. Ya susah lah gitu kan. Kita udah kerja susah-susah, belajar susah-susah lah. Ngonor cuma 500.000 lagi per bulan. Aduh, nasib jadi guru ini gitu ya. Oke. Fakta. Nah, ini saya tunjukkan dulu nih fakta. Ada kurang lebih 700.000 orang ya, di dunia ini ya, usia 15 sampai 29 tahun. Masuk ya, saudara ya? Masuk 15 sampai 29 tahun yang mengalami depresi ya, kesehatan mental. Maka generasi Z itu kalau kasih tugas banyak Bu Eva, aduh, saya butuh healing ini gitu ya. Generasi Z dikit-dikit healing ini Bu, nggak bisa ini tugas banyak kali ini Bu gitu ya. Kena kesehatan mental ya. Dan itu rata-rata terjadi di negara yang memang low middle income, yang penghasilannya menengah ke bawah itu ya. UMR Surabaya berapa? 4 juta. Maaf, saya tanya, belanjanya per bulan berapa? Ya kurang lebih ada rentangnya 1 juta sampai 2 juta ada? Nggak nyampe. Belanjaannya per bulan
Biayamu per bulan berapa? 1 juta sampai 2 juta di bawah UMR ya. Ada nggak yang biaya hidupnya di atas UMR per bulan? Yang dikasih di atas UMR? Oh ada? Nggak ada. Sudahlah kita hidup di bawah UMR gitu kan. Tugas banyak pula dikasih sama Bu Eva gitu kan. Aduh, gimana nggak mental kena itu? Puasa Senin Kamis. Dipikirnya puasa Senin Kamis, wah ini ahli ibadah ini. Ternyata lagi ngirit gitu ya. Lagi ngirit gitu ya. Kondisi ini terjadi hampir di semua. Enggak di sini aja. Semua mahasiswa ngerasakan demikian. Saya pun juga merasakan demikian dulunya. Ya. Dan kondisi ini ternyata menyebabkan masalah mental. Dan mental generasi Z, generasi Z itu beda dengan mental generasi orang tua kita dulu. Kalau orang tua kita dulu nggak punya penghasilan besar, mereka masih bisa nikah, masih bisa punya banyak anak gitu kan? Iya kan? Iya. Modal apa? Yakin ini ada ini. Kalau kita sekarang nggak ada uang, berani nggak nikah? Berani nggak? Kamu nggak ada uang nanti atau belum kerja, berani nggak nikah? Nggak berani. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Ya karena tingkat percayaan kan tingkat karena ekonomi juga. Tingkat ekonomi juga. Ternyata nggak cukup makan cinta kan? Ya. Kita mulai hidup dari nol ya dek gitu. Mau ada yang mau diajak hidup dari nol? Hanya petugas SPBU yang mau ngajak hidup dari nol. Iya kan? Maka pesan saya nih, saya selalu sampaikan nih buat mahasiswa ini, karena saudara kan masa transisi nih habis ini. Supaya tidak terjadi masalah mental tadi, saudara harus memperbaiki masalah keuangan di sini. Caranya gimana? Cari jodoh itu yang biarlah ganteng, soleh, asal kaya. Ya, 3 aja. Biarlah ganteng, soleh, asal kaya. Nggak usah mintanya yang kayak Lee Min Ho, nggak usah. Ya. Tinggi, putih, hidung mancung, nggak usah. Ya. Biarlah ganteng, soleh, asal kaya. Kaya kalau pergi sama aja. Wah, cuma dia kalau udah soleh itu biasanya udah sejalan semuanya gitu. Tapi masalahnya ini biasanya orang-orang kayak gini udah tua. Udah tua. Ya. Oke. Oh ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Any question? No? Oke. Balik lagi ya. Oke. Sebelum saya masuk nanti apa menjadi persoalan terkait dengan generasi Z, yang pastinya tadi jumlah 70 juta dan 60 juta ini memiliki berbagai macam problem ya, problem kehidupan terutama dalam masalah finansial ya. Permasalahan finansial bukan dipandang sebelah mata, ini masalah yang penting. Untuk merubah kehidupan itu selain butuh ilmu kita ya, kita butuh finansial yang seimbang. Maka kalau mau mencari jodoh tadi, cari yang sekufu atau yang setara gitu. Kalau kita hidupnya biasa-biasa saja dalam artian penghasilan middle income, kita cari yang lebih daripada kita. Ya. Kalau nggak lebih dari kita, minimal kita cari yang punya potensi lebih daripada kita. Ya, dia punya potensi dulu. Ya. Jangan nanti terjadi penurunan apa istilahnya itu ya, bukan stunting gitu ya. Standar ya. Ya, bukan penurunan standar juga, tapi terjadi penurunan kualitas hidup nantinya ya, yang berpengaruh terhadap kehidupan generasi-generasi berikutnya. Ya. Oke. Jumlah yang begitu besar tadi, 70 juta dan 60 juta tadi, ternyata ada tantangan yang dihadapinya. Ya. Apa aja itu? Oke. Yang pertama itu terkait dengan sikap atau karakter. Dalam sebuah hadis itu dijelaskan, innamal buistu liutammima makarimal akhlak. Tahu artinya? Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak atau memperbaiki akhlak. Ya. Atau masalah afektif, sikap. Ya. Kalau bahasa Minang itu ketek taraja-raja, gadang tabau-bau lah tua terubah tidak kamati jadi perangai. Kecil terbiasa,
mau besar itu kebawa kebiasaan itu, udah tua itu nggak berubah lagi, mau mati itu udah jadi karakter. Ya. Orang kalau dari kecil belajar merokok, ya, dia remaja itu pembiasaan tuh merokok. Dewasa itu merokok terus, udah tua pun dia nggak berhenti itu merokok. Bahkan mau mati pun gitu karena sakit rokok itu, nggak rokok pun yang buat kita mati gitu. Karena itu udah jadi karakter. Ya. Nah, sikap juga demikian. Ya. Ternyata sikap ini menjadi sebuah problem dari dulu sampai sekarang. Ya. Dari dulu sampai sekarang. Tahu Firaun, tahu? Pernah ketemu? Zaman peradaban Firaun itu zaman yang sangat maju. Ya. Zaman yang sangat maju. Firaun itu gelar raja, ya, gelar raja Mesir. Saking majunya zaman itu, teknologi pada masa ini belum ada yang bisa menyamai teknologi pada masa itu. Ya. Bikin piramid yang batunya sebesar ruangan ini, yang tingginya ratusan meter itu belum ada teknologinya sekarang itu. Kalau kita bawakan ke masa itu, Firaun unggul dalam hal teknologi, irigasi, pengairan dan sebagainya. Dia unggul sekali. Kalau sebuah negara, dia negara maju itu. Mesir yang nggak ada tambang emasnya itu bisa mendatangkan. Bayangkan Firaun tuh matinya itu semuanya dimumikan jadi emas itu. Ya, dia bikin patungnya emas. Tapi apa yang jadi problem bagi Firaun? Ego. Sombong. Iya kan? Sombong. Sikapnya itu kan. Semua laki-laki yang lahir wajib mati. Beda lagi. Zaman kafir Quraisy, tahu? Semua perempuan yang lahir mati. Ya. Apakah orang Quraisy itu tidak berilmu? Berilmu. Mereka pedagang ulung itu, ya, wirausahawan ulung. Tapi apa yang masalah? Sikap. Ya. Dan itu yang terjadi juga pada saat sekarang ini. Apakah generasi Z itu tidak berilmu? Berilmu. Apa generasi milenial tidak berilmu? Berilmu. Tapi apa yang jadi problem? Sikap. Saya tanya, siapa yang pernah naik angkot atau naik trans, naik bus di sini? Ya, sering naik bus. Biasa kalau orang tua zaman dulu ataupun generasi saya lah gitu ya, naik bus atau naik trans, biasa duduk di halte itu atau di dalam angkot, apa aktivitas yang dilakukan? Apa? Membaca. Wis. Literasinya bagus. Apa lagi? Apa? Bercengkrama atau bersosialisasi. Oh, ini anaknya siapa? Tinggalnya di mana? Iya kan? Kalau sekarang gimana? Main HP. Iya kan? Main HP. Ternyata berbeda. Yang nggak tahu lagi bagaimana kondisi dulu dengan kondisi sekarang itu berbeda. Nah, ternyata itu terkait juga dengan masalah sikap atau terkait dengan nanti masalah karakter ujung-ujungnya. Ya. Bahkan di beberapa daerah saya lihat di kos-kosan lah gitu ya, dia nggak kenal dengan tetangga sebelahnya. Iya kan? Bahkan ada temannya itu sampai udah meninggal gitu loh. Nggak tahu dia gitu kan. Nggak kenal dengan tetangga sebelahnya. Ada temannya seminggu nggak makan, selalu berhusnuzon. Wah, ini ahli ibadah nih teman saya, puasanya Senin sampai Minggu gitu. Padahal temannya nggak ada uang buat makan. Nah, ini terkait juga dengan masalah sikap, kurangnya kepedulian. Ya. Oke. Nah, ini dia, lack of respect. Ya. Duli tadi ya. Caring. Oke. Masalah kedua yang dihadapi oleh generasi Z itu apa itu? Knowledge. Ya, terkait dengan pengetahuan.
Siapa sini yang bikin tugas pakai AI? Jujur. ChatGPT, Gemini AI, Claude AI, Perplexity, Gamma, apa lagi? Gemini. Oke. Terkait dengan pengetahuan di sini, ya. Pertama itu secara data, ya. Indonesia itu berada pada tingkat literasi nomor 70-an di dunia. Di Asia malah kalau ya. Di Asia, entah di Asia atau di dunia, saya lupa. Artinya apa? Masalah literasi kita ini rendah. Literasi kita masih rendah. Mungkin kalau bikin tugas cepat gitu ya. Tapi bagaimana analisa tugasnya, berpikir kritis terhadap tugas tersebut itu masih sangat sedikit. Jarang mahasiswa ada yang mampu untuk menganalisis lebih dalam. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan ChatGPT tadi. Apakah salah? Enggak salah. Boleh-boleh saja. Saya bilang, kalau saya di kampus, saya bilang sama mahasiswa, saudara boleh pakai ChatGPT, tapi saya punya juga aplikasi untuk cek bagaimana saudara menggunakan AI itu atau tidak. Pak, saya bisa parafrase, ada aplikasinya Pak. Gitu. Saya ada juga aplikasi yang bisa mendetek parafrase itu. Jadi kalau mahasiswa cerdas, saya harus lebih cerdas daripada mahasiswa. Nah, masalah literasi ini itu sering menjadi problem. Ya. Sering sekali menjadi problem. Makanya kalau saudara nanti bikin soal di SD, ya, itu soal yang dibikin itu tingkatannya itu harus sudah sampai, kalau kita kan kenal itu taksonomi Bloom ya, C1 sampai C6 ya. Jadi soal kita itu jangan hanya dua variabel dalam artian apa yang disampaikan di soal itu yang ditanya, nggak demikian ya. Ibu pergi ke pasar bawa uang 10.000 ya. Ibu beli pisang seharga 5.000. Berapa uang ibu tinggal? Berapa? 5.000. Itu soal ranah C1. Tapi tingkatan soal pada kurikulum Merdeka maunya nggak demikian. Dia maunya analisis lebih lanjut. Ini uang 5.000 ini nanti sisanya mau dibuat apa? Ya. Berapa tambahan uang yang bisa dihasilkan dari 5.000 ini nanti? Ya. Kalau ada soal yang bisa dibuat demikian, baru itu dikatakan soal yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ya, silakan. Oke, jadi kembali lagi terkait literasi. Literasi itu banyak ya. Ada baca, literasi baca. Saya yakin ini literasi bacanya tinggi ini. Baca apa? Syukur-syukur baca novel. Baca WA. Coba saya tanya sekarang, apa yang lagi isu lagi hot sekarang apa? Loli. Iya kan? Iya, Loli, Fadel, kalau kemarin Arhan, Aziza. Semua pengen kayak Arhan. Oke. Daya baca kuat. Ya. Itu literasi juga itu, ya. Nggak apa-apa, tapi baca apa? Baca gosip yang banyak, ya. Ditanya lambe turah tahu semua ini. Ya. Daya bacanya kuat, tapi kualitas baca itu yang masih minim di kita. Coba, ada yang pasti pernah baca ensiklopedi di sini? Berapa jumlah provinsi di Indonesia? 38. Kota apa paling terkecil di Indonesia? Sibolga. Provinsi apa paling terbesar di Indonesia? Kalimantan apa? Nah, itu literasi juga, dan itu hal-hal dasar yang mungkin menurut kita nggak penting gitu ya. Wah, untuk apa kita tahu itu Pak? Nggak ada juga dalam kehidupan kita nanti. Iya nggak. Tapi apapun yang kita baca itu melatih kemampuan otak kita untuk menghubungkan satu partikel sel dengan sel-sel yang lainnya. Mungkin di kita nggak ada ilmu itu, nggak ada akan ditanyakan itu nanti. Tapi di anak-anakmu akan tanya kepadamu nanti, Bu, kota terkecil apa ya Bu ya? Coba tanya ChatGPT deh gitu. Kan nggak demikian.
Ada nonton Clash of Champion? Ada nonton? Nonton ya. Ternyata banyak juga yang pintar-pintar kan? Apa rahasianya? Baca. Jangan baca kehidupan orang aja gitu kan. Ini ntar lagi dia putus ini, lihat nih. Apalagi Baim Wong ini, ntar lagi cerai ini. Kalau generasi sekarang memang kayak gitu ya, saya juga sering ngikutin gitu ya, lagi ngikutin juga gitu ya. Atau kita juga nggak jauh beda, generasi Z, generasi milenial hampir sama. Kita baca semua, tapi nggak hanya baca itu, baca politik pun penting. Guru yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli dengan guru nantinya. Ingat itu. Ya. Kalau saudara peduli dengan politik, maka saudara akan dipimpin oleh orang yang peduli dengan politik. Jangan guru itu hanya dijadikan second choice ya, artinya pilihan kedua gitu. Jepang itu maju, itu karena gurunya. Saya bulan Juli ke Jepang, saya ke Jepang kemarin ini. Saya lihat bagaimana pendidikan di sana itu benar-benar maju. Jauh tertinggal kita. Ya. Apalagi pendidikan karakternya itu, memang dibentuk dari sejak dini. Dan siapa yang bentuk? Guru. Kenapa gurunya bisa? Gurunya sejahtera. Nggak ada tadi itu yang depresi tadi itu, ya, nggak ada. Mereka sejahtera. Jadi dalam hal ini saudara-saudara semuanya, saya mengajak saudara-saudara kita wajib tingkatkan literasi kita, ya, baca apapun itu. Baca politik, baca hal pendidikan, baca buku masak, ya kan? Itu termasuk juga literasi. Jadi pertama itu literasi baca. Yang kedua ada literasi terkait dengan kebudayaan. Dia ada 4 literasi: baca, kebudayaan. Apa sih yang khas di Jawa Timur ini budayanya? Masakan apa? Rawon. Rawon ya, pecel ya. Bisa bikin rawon nggak? Nggak bisa. Kamu bisa bikin rawon nggak? Nggak bisa. Sama, saya tanya juga sama mahasiswa saya di Padang. Apa sih yang terkenal di Padang? Rendang. Bisa masak rendang nggak? Jangan marah nanti ketika Malaysia klaim, oh ini rendang buatan kami. Sama, oh ini rawon ini dari Sarawak, ini dari Malaysia. Kenapa? Ternyata generasi Z-nya atau generasi milenialnya nggak melek lagi terhadap literasi budayanya. Nggak tahu pakai daerahnya apa, masakan daerahnya apa, ya, belum lagi bahasa daerahnya apa. Kadang-kadang kita antar satu daerah itu bisa sering perang loh. Supporter sepak bola aja itu sering gitu, ya kan? Terkenal itu. Bonek, Aremania, Deltras Sidoarjo. Ini Surabaya nih paling banyak nih supporter klub bolanya gitu. Itu menunjukkan bahwasanya literasi kita masih rendah. Ya. Culture of copy paste, ya, generasi copy paste. ChatGPT, saya adalah seorang mahasiswa PGSD semester 3. Hari ini dikasih dosen. Ya Mbak, silakan masuk Mbak. Hari ini saya dikasih dosen untuk membuat makalah terkait dengan analisis perkembangan pendidikan Indonesia. Tolong buatkan saya makalah dalam 10 halaman lengkap dengan rujukan pustakanya dan bisa langsung di-download dalam format Word. Saya selesai, Bu. Tugasnya selesai, Bu. Ada yang pernah demikian? Ada yang pernah demikian kerjakan tugas dengan ChatGPT? Nggak ada. Hah? Belum coba. Wah, ini Bapak nih datang ke sini ngasih inspirasi saya ini gitu kan. Nanti tak cobain ini gitu kan. Boleh coba. Jangan dicoba ya, Dek ya. Jangan. Jangan ya. Generasi culture copy paste. Boleh nggak kita copy paste? Kalau modifikasi udah tambah berarti. Ambil, tiru, modifikasi ya. Ya kita nggak apa-apa yang lihat rujukan gitu ya, lihat sumber-sumber yang ada gitu ya. Kita ambil, tapi nggak semata-mata kita ambil kita kasih ke dosen dalam bentuk tugas tersebut, nggak demikian. Kalau itu terjadi tentu itu yang dinamakan copy paste tadi.
Tahu negara copy paste terbesar di dunia? Apa? India. Apa lagi? Cina. Indonesia ya masuk lah gitu ya. Negara copy paste. Saudara bikin iPhone, Amerika bikin iPhone, India ada juga loh. Ya. Cina ada lagi tuh. Ya. Serius? Apapun saudara cari di Cina ada itu. Bahkan di kehidupan kita made in Cina ini banyak nih. Jam made in Cina, handphone made in Cina, kacamata made in Cina. Dia nggak punya produk ori, tapi dia copy paste semua. Ambil, tiru, modifikasi. Dia modifikasi dikit. Ya. Nah, yang nggak boleh itu apa? Copy paste aja tuh nggak boleh. Oke, ini terkait dengan pengetahuan. Skill, ya, kemampuan, ya, ya kemampuan ya. Low critical thinking skill, ya, rendahnya kemampuan berpikir kritis, menganalisis sesuatu. Ya. Kalau ada teman ngasih gosip ke kamu, gitu kan, bahwasanya Arhan itu putus dengan Azizah, apa tindakan pertama yang akan kamu lakukan? Mencari tahu, ya. Jangan langsung pulang. Oh iya ya, dia putus ya. Ada ini kesempatan saya. Mencari tahu dulu. Jadi kalau ada informasi-informasi yang disampaikan, maka kita cari tahu dulu. Jangan langsung terima aja. Ya. Kalau dibilang sama seseorang bahwasanya bumi itu datar, terima nggak kita? Kenapa nggak terima? Kenapa nggak terima? Kita cari tahu dulu. Itu menunjukkannya kita bahwasanya kita berpikir kritis. Ya. Mahasiswa harus berpikir kritis. Ya. Kalau disuruh sama dosen ngerjain tugas, terima nggak? Nggak tanya dulu. Takut sama dosen? Ada Bu Epa di sini. Coba kalau nggak ada Bu Epa, nggak takut Pak. Gitu. Mahasiswa takut sama dosen. Dosen takut sama kaprodi. Kaprodi takut sama dekan. Dekan takut sama rektor. Rektor takut sama menteri. Menteri takut sama presiden. Presiden takut sama mahasiswa. Yang pernah nurunkan presiden cuma mahasiswa loh. Ya kan? Artinya siapa yang paling kuat? Mahasiswa. Wah, dia paling berani ternyata Bu Eva. C ini nilainya ini. Oke. Jadi kemampuan berpikir kritis itu harus ditingkatkan. Jangan terima-terima aja, jangan manut-manut wae gitu. Ya. Ketika terjadi sesuatu sama kita, kita harus mampu untuk bertanya balik. Ya. Kenapa seperti ini dan kenapa harus begini? Ya. Jangan diterima-terima saja setiap keputusan yang ada itu. Sekarang kalau saudara masuk PPG, itu saudara saingannya bukan dengan PGSD aja loh. Iya kan? Dari non PGSD pun boleh ngambil PPG di PGSD. Terima nggak? Terima. Ada protes nggak? Ada. Ada protes di media sosial. Ah, protes di media, ya bagus lah. Berarti berani bersuara, berani berpendapat. Gitu ya. Yang gimana? Udah berpendapat tapi nggak pernah. Nah itu. Karena kita siapa gitu kan? Ya. Tapi Indonesia kalau nggak viral, itu nggak bisa. No justice, no viral. Ya, nggak ada hukum kalau nggak viral. Kasihan kali. Saya tadi di forum rektor dan forum dosen yang hadir di Geraha tadi disampaikan itu. PPG ini nggak adil. Nggak adil sama sekali Bu Eva. Kenapa nggak adil? Karena kita harus mempertemukan yang non PGSD dengan PGSD. Ya. Non PGSD boleh ngambil ke PGSD, ladangnya PGSD. Padahal mereka nggak belajar ilmu pedagogik. Susah loh jadi guru SD. Iya kan? 4 tahun kita belajar nih. Saudara semester berapa? 3. Saudara akan belajar psikologi perkembangan peserta didik.
Saudara akan belajar media pembelajaran peserta didik khusus SD. Ya. Itu nggak gampang. Kalau ada orang di luar sana bilang, oh jadi guru SD, 1+1, itu pun saya juga bisa. Coba aja, 1 hari aja ngajar kelas 1 SD, itu kalau nggak mumet ruwet itu. Bu, Andi ganggu saya bu, gitu. Bu, buku saya dicoret bu, gitu kan. Besoknya tensi saudara 200 gitu, kolesterol saudara meningkat gitu. Depresi apa lagi ini gitu. Sudahlah honornya kecil, anak banyak masalah gitu kan. Aduh, ujung-ujungnya kerja di bank aja lah ini. Iya kan? Susah jadi guru itu susah. Ya, makanya saya bilang PPG dengan mempertemukan 2 bidang studi yang berbeda masuk ke PGSD itu nggak adil. Nah, kita harus bisa kritis untuk hal-hal seperti itu. Mahasiswa harus berani bersuara. Ya. Guru SD udah sejahtera belum? Belum. Toh yang PNS atau sertifikasi pun belum bisa dikatakan sejahtera. Bisa hidup? Bisa. Bisa jalan-jalan? Ya, Surabaya sekitarnya bisa gitu kan. Toh saya tanya di sini, ada yang pernah ke Sumatera? Belum pernah. Ya, ternyata masih miskin kita ini. Iya kan? Kita belum bisa keliling Indonesia. 3 cara untuk bisa sukses sebagai warga negara, sebagai penduduk itu. Pertama, saudara harus jadi warga dunia. Tahu warga dunia? Seorang guru itu harus bisa jadi warga dunia. Minimal, saudara harus pernah ke luar negeri 1 kali. Berapa tiket dari sini ke mana yang terdekat ya? Australia atau Malaysia ya? Berapa tiket? Surabaya, Malaysia. 500, 600, 500 ribu, 700. Bisa ke Malaysia? Bisa? Pernah ke Malaysia? Saya tantang kamu ke Malaysia. Harus bisa. Saudara lihat bagaimana Malaysia itu yang dulunya guru-gurunya itu dididik oleh dosen-dosen kita yang ada di Indonesia loh. Kalau saudara tanya sama dosen-dosen saudara yang generasi baby boomers yang kelahiran 60 itu, pasti dia akan bilang, oh Malaysia itu saya yang ngajar dulu. Malaysia dulu bukan sekarang. Beda, pendidikannya jauh lebih maju daripada kita. Nah, saudara belajar ke sana lihat, maka jadi warga dunia. Yang kedua apa? Warga Indonesia. Kenapa saya bilang warga Indonesia? Indonesia itu bukan hanya Jawa. Indonesia bukan hanya Surabaya. Indonesia ini luas, 38 provinsi, 12.000 pulau, 700 bahasa lebih. Dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang pernah lihat di sini suku Asmat yang pakai koteka? Masih ada. Siapa di sini yang pernah lihat suku Mentawai, suku Rejang, Dayak, Bugis? Ketika saudara jadi guru, kaya akan pengalaman, kaya akan kebudayaan, saudara menyampaikan sesuatu kepada siswa, dapat feel-nya, rasanya itu dapat. Pernah makan nasi Padang? Pernah makan nasi Padang? Di mana? Dekat rumah ada yang jualan makanan. Belum nasi Padang itu. Belum. Kamu pergi ke Padang, saya pastikan kamu tidak akan ketemu nasi Padang. Bukan Padang. Kapau itu daerah di sekitar Bukit Tinggi. Ternyata di Padang nggak ada nasi Padang. Adanya tuh Ampera Makdang, Ampera sederhana. Namanya sederhana, keluarnya kamu depresi di sana. Depresi loh gitu kan. Namanya rumah makan sederhana, keluar dari sana kamu bokek di sana gitu. Aduh. Ya. Oke. Jadi warga Indonesia. Nah, jadi ketika saudara jadi guru, saudara bisa berkunjung ke berbagai daerah. Siapa di sini yang paling jauh kampungnya siapa? Saya. Ya, kamu dari mana?
Deket di sini, aduh. Berarti selebihnya Surabaya semua? Enggak, ada yang lain luar Jawa Timur ada? Iya, sudah di luar anaknya. Dari mana? Dari Kalimantan. Oh, Kalimantan, wah. Kita orang kampung nih sekarang, dia orang kota itu. Iya kan? Jangan ngaku-ngaku orang kota loh. Nah, jangan salah-salah, kita ini kampung sekarang, dia yang orang kota. Jadi kita berkunjung ke berbagai daerah, kita bertemu dengan berbagai daerah, berbagai kelompok masyarakat, bahasa, itu akan menambah keragaman kita, kesadaran kita bahwasanya kita ini kaya, sangat kaya. Kita nggak akan pernah sadar kalau kita kaya kalau kita nggak keluar. Ya. Kalau kita masih berada di Surabaya, kalau kita masih berada di UNESA, masih berada di lingkup ini, ya kita akan gitu-gitu aja. Maka saudara harus keluar. Pahlawan-pahlawan kita, orang-orang besar itu keluar semua. Ya. Surabaya siapa pahlawan yang terkenal? Bung Tomo. Banyak pahlawan-pahlawan kita, orang-orang besar itu keluar. Muhammad Hatta, Agus Salim, tahu ya? Sultan Syahrir, ya. Muhammad Yamin, Tan Malaka, Soekarno. Itu nggak ada yang di dalam itu. Nggak ada yang kuliahnya di Padang, itu nggak ada. Mereka keluar semua. Makanya nggak heran, di mana bumi dipijak, di sana ada orang Padang. Di mana bumi dipijak, di sana ada nasi Padang. Karena orang Padang suka merantau. Ya. Warga Indonesia. Terus yang ketiga nih, terakhir ini. Jadi warga Jakarta. Siapa yang udah pernah ke Jakarta? Ya. Udah pernah? Yang belum pernah? Belum pernah ke Jakarta? Naik Matarmaja dari stasiun Pasar Turi, turun di Pasar Senen. Naik sore ya, jam berapa itu ya kalau di Matarmaja? Ya. 12 jam nyampe loh. Masih ada loh kelas ekonomi sekarang 120.000 kalau nggak salah. Kalau saya dulu naiknya 65.000 itu dari Pasar Senen turun di Pasar Turi. Bengawan ada, Bengawan Solo murah juga. Sebelum tiket ekonomi ini dihapuskan, naik. Nyampe di Monas, foto selfie Monas loh gitu. Harus. Jadi sebagai warga Indonesia, sebagai masyarakat yang ada di Indonesia harus jadi warga dunia, warga Indonesia dan warga Jakarta. Ya. Warga Jakarta ini kenapa saya sampaikan demikian? Karena pusatnya Indonesia itu ada di sana. Ya sebentar lagi tempat temanmu itu tadi, siapa namanya? Saiba. Bentar lagi mau nyampe IKN itu. Kita ke Jakarta aja belum, apalagi ke IKN gitu kan? Nah, jadi harus bisa nyampe ke sana dulu, sehingga nanti kita tahu, oh iya di sini Jakarta kayak gini ya gitu. Oh ternyata di Jakarta jauh lebih maju ya gitu. Saya sama mahasiswa saya tantang demikian. Siapa yang bisa di akhir semester ini jadi tiga warga ini atau salah satunya, itu saya kasih nilai A. Tapi ada paper yang saudara bawa nanti. Apa catatan-catatannya? Ya nggak mungkin saudara ke sana, Pak, saya udah foto di patung Merlion Singapura, Pak, gitu. Patung singa, nggak demikian juga. Tapi ada nilai-nilai yang saudara dapatkan. Ke Jakarta ada nilai yang saudara dapatkan. Saudara pergi ke, ada yang pernah pergi ke Dieng di sini? Dataran tinggi Dieng. Udah Bu Eva udah ya. Ada di sana itu suku Gimbal, anak Gimbal, keluarga Gimbal. Ya. Keluarga Gimbal ada di sana. Coba saudara nanti teliti di sana. Mau penelitian ke sana. Kalau penelitian kayak gitu narik loh gitu. Atau di Surabaya ini ada juga. Teman saya pernah penelitian di, maaf, tahu Gang Doli? Tahu. Psikososial anak eks lokalisasi Doli. Itu kami lakukan penelitian 2014. Jadi bagaimana melihat perkembangan psikososial anak-anak wanita pekerja tunasusila ini. Nah, pernah nggak kita melakukan hal-hal kayak gitu? Semakin saudara banyak berinteraksi dengan masyarakat, maka akan semakin banyak keanekaragaman budaya atau keanekaragaman sosial budaya lah secara umum yang akan saudara dapatkan. Any question? Biarlah ganteng soleh asal kaya. Quote of the day.
Bang, kalau abang sekarang miskin, kayaknya jodohku bukan abang. Apalagi kalau masih split bill. Aduh. Jangan deh ya, jangan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebenarnya masih panjang ini nanti, tapi saya takut nanti waktunya nggak cukup ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, saya tutup dengan doa tafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.